Yang ke-14 karena kurangnya informasi. Betul ini. Harusnya Bapak Ibu di era zaman teknologi yang semakin begitu canggih hari ini dan juga perkembangan ya ilmu pengetahuan dan kemajuan yang semakin lebih bagus, harusnya masalah konflik yang diakibatkan karena kurangnya informasi seharusnya ini tidak perlu terulang dan terjadi di dalam gereja dan juga dalam usaha. Tapi fakta menunjukkan zaman begitu berkembang, informasi teknologi makin dekat dengan kita punya handphone. Tetapi harus saya katakan juga Bapak Ibu, konflik karena kurangnya informasi ini juga masih sering subur terjadi di gereja dan juga di dalam usaha dan bisnis. Mengapa? Karena seringkali informasi yang kita dapat, satu, sumbernya hoax. Lalu kita teruskan lagi itu kepada teman kita yang lain. Lewat FB, Twitter, atau juga lewat WA. Itu celakanya sekarang kita. Ya. Artinya apa? Tidak ada upaya dan usaha untuk melakukan cek dan recheck. Ini informasi ini, berita ini benar atau tidak. Kita itu lebih semangat langsung membagikannya kepada orang lain. Sehingga apa? Bukan hanya kita yang dibohongi, tapi kita juga membohongisasi lagi orang-orang lain. Maka apa yang terjadi? Kita menjadi sumber konflik, kan? Untuk itulah saudara aku dikasih oleh Tuhan Yesus. Contoh yang lain misalkan. Ya. Kita curhat nih sama seseorang. Lalu kita bilang begini, Pak Ibu tolong jangan sampaikan ke orang lain ya, ini rahasia ya. Oh iya, yakinlah Bapak Ibu gitu. Nah, lalu kita sampaikanlah itu. Sebenarnya itu hanya bagian daripada pokok doa untuk didoakan sebenarnya. Tapi nggak lama kemudian, nggak sampai 1 hari, nggak sampai matahari terbenam. Orang-orang yang ada di gereja itu sudah langsung tahu semua pergumulan yang kita seringkan tadi. Bahkan kita hanya bilang A, orang kedua, ketiga, keempat sudah berubah menjadi X dan Q. Hati-hati para hamba Tuhan, hati-hati para pendeta. Karena seringkali jemaat dan umat sering menseringkan persoalan pergumulan mereka kepada kita. Baik yang bersifat personal. Ya, kita harus menjadi hamba yang layak dipercaya. Dan menjadi hamba yang ember. Karena seringkali jemaat itu akhirnya alergi. Antipati. Untuk berbagi pergumulan mereka kepada pendeta, kepada hamba Tuhan. Karena kita kadang-kadang hamba Tuhan tidak dapat dipercaya. Karena kenapa? Kita expose juga tuh. Aib-aib dari orang-orang yang konseling yang sering kita. Bahkan kita sebut namanya langsung. Tolong ingat ini, hai para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Kita ini hambanya Tuhan. Bukan hamba gosip, kan? Mari kita menjadi orang yang bisa dipercaya dalam memegang setiap rahasia. Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayan saya yang sudah 20 tahun lebih, terlalu amat dan sangat banyak rahasia yang saya dengar setiap waktu, setiap hari dari orang-orang saya layani. Tapi tidak pernah saya expose kepada siapapun, dimanapun, nama mereka. Ya, hancurnya sebuah persekutuan, sebuah gereja, sebuah denominasi, kan juga karena masalah miskomunikasi. Kita tidak pernah melakukan check and recheck terhadap berita itu, terhadap informasi itu, tapi langsung kita sebar. Maka apa yang terjadi? Hancur dulu lantal itu, rasa itu gereja, juga persekutuan dan pelayanan itu. Perusahaan juga sama. Seringkali ya atasan ya tidak mendengarkan dulu informasi yang konkret dari bawahannya, hanya dengar laporan dari oknum ya bawahannya, lalu atasannya langsung mengambil keputusan dan marah-marah. Apa yang terjadi? Perusahaan itu jadi penuh dengan masalah, bahkan hancur Bapak Ibu. Ini masalah informasi. Ya, bahkan kita lihat hari ini ada banyak orang yang dijebloskan masuk penjara dengan undang-undang ITE hanya karena menyebarkan berita hoax atau berita bohong, kan Bapak Ibu. Saya kira kita tidak perlu masuk penjara lah. Hanya gara-gara kita menjadi orang yang suka dan mudah menyebarkan berita hoax atau berita omong kosong.
Maka 1 Yakobus pasal 1 ayat yang 19 mengingatkan kita, Bapak Ibu. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata, dan juga lamban untuk marah. Ini luar biasa, ini firman Tuhan. Ingatlah, setiap orang hendaklah cepat mendengar. Cepat mendengar loh ya. Tapi dilarang untuk cepat berkata-kata. Hanya boleh cepat mendengar. Tapi dilarang, tidak boleh cepat berkata-kata. Apa maksudnya cepat mendengar? Kita serap dulu informasi itu. Kita cross-check dulu, kita tanya dulu kepada orang-orang lain. Benar atau tidak. Kan gitu. Jangan langsung terburu nafsu. Untuk apa? Mengkomentari. Menjustifikasi, menghakimi, menyudutkan. Kan nggak boleh. Dan lamban untuk marah. Ini prinsip. Kalau kita mau meminimalkan atau dewasa menghadapi konflik dalam hal masalah konflik yang diakibatkan oleh kurangnya informasi. Jadi, Bapak Ibu, dengan adanya handphone, dengan berbagai platform aplikasi yang lain di dalamnya, kan ini harusnya memudahkan kita untuk melakukan check and recheck. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa pengajaran khotbah saya posting di media sosial saya. Ada 1-2 yang tidak mendengar dengan benar, tidak memahami dengan sempurna, dengan komprehensif, udah langsung berkomentar. Iya, dan komentarnya itu langsung menunjukkan kekurangannya, kelemahannya, kebodohan orang itu. Kasihan saya sebenarnya. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Di sisi lain memang saya agak greget hari-hari ini, Bapak Ibu. Ada juga orang yang dengan sengaja membuat channel YouTube sendiri, tapi berita yang disampaikan, yang diulang-ulang, yang disampaikan, sebenarnya bukan kebenaran, tapi kepalsuan, kebohongan. Bahkan apa? Kesesatan. Bahkan beberapa, saya temukan, saya kritik juga itu. Dibuat judulnya begitu bombastis. Tetapi isi ulasannya nggak ada yang alkitabiah, nggak ada yang bermutu. Hanya sekedar supaya orang nonton gitu. Maka saya sedang berusaha melawan ya channel-channel YouTube yang muatannya penyebar berita hoax atau penyebar berita-berita atau ajaran-ajaran sesat itu, Bapak Ibu. Ya, ini harus kita jaga.